Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu meskipun secara daring ataupun online. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian dan kita semua tetap mendapatkan pahala, imbalan dan ilmu yang berkah juga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan Bapak di sini karena ini pertemuan pertama ya. Karena di RPP pun ini pelajaran pertama. Perkenalkan, nama Bapak Farham. Nama saya Farham Sumaga, asal dari Cibiuk, Limbangan, Garut ya. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita sedikit berbincang tentang keilmuan sebelum masuk ke materi ya, bahwa kewajiban manusia itu adalah mencari ilmu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim maupun muslimat. Maka dari itu kalian dituntut untuk terus berusaha mencari ilmu bagaimanapun caranya, dan sampai kapanpun kalian akan tetap dituntut untuk wajib mencari ilmu. Ini salah satu kemuliaan dari Islam. Makanya kita sudah waktunya lah, meskipun secara daring, tetap kita harus keluar dari zona nyaman agar tidak berleha-leha untuk bisa tetap serius dalam menjalani aktivitas pembelajaran bagaimanapun caranya. Karena itu pun untuk kalian sendiri gitu. Hasil dari ilmu kalian ya tentu untuk kalian sendiri. Maka dari itu sekali lagi jangan patah semangat, jangan terlena dengan suasana nyaman. Maka mari kita berlomba-lomba mencari ilmu agar kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena manusia itu bisa mulia melalui ilmu dan adab ya. Terutama dalam masalah adab, memang ini yang menjadi prioritas utama bagi umat Islam ya. Karena jika berilmu tidak beradab, maka sebenarnya dia itu bodoh. Tapi jika orang yang beradab, maka sesungguhnya dia itu berilmu. Maka sekali lagi, ilmu itu di bawah adab, adab itu di atas ilmu. Maka berilmulah serta beradablah. Itu mungkin. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang patuh dan menghormati orang tua beserta guru. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat menarik ya. Karena tidak sedikit orang yang durhaka kepada orang tuanya ataupun kepada gurunya. Nah, ini menjadi permasalahan yang cukup besar dan dosanya pun sangat sulit untuk diampuni kecuali orang tersebut bisa benar-benar bertaubat dan meminta maaf kepada orang tua ataupun guru tersebut. Lalu yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah orang tua itu akan benar-benar memaafkan gitu. Nah, jika tidak memaafkan, maka dosa besarlah yang akan ia dapatkan. Syukur-syukur kalau bisa memaafkan, mudah-mudahan ya. Oke, di sini kita akan mulai masuk ke dalam materi, yang mana materinya yang pertama adalah pengertian dan peran orang tua beserta guru. Jadi istilah orang tua mencakup 3 komponen. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yakni man waladaka, orang yang melahirkan kita ya, yaitu ayah dan ibu. Meskipun yang melahirkan hanyalah ibu, tapi kan ibu pun tidak bisa lahir jika tanpa adanya ayah gitu. Nah, ini orang tua yang paling utama, yang paling pertama harus kita santuni, harus kita cintai, harus kita sayangi. Lalu yang kedua ada man alamaka, yaitu orang yang mengajari kamu ilmu. Man alamaka, orang yang mengajari kamu ilmu, yaitu guru-guru. Khususnya adalah guru agama
Nah, ini akan sangat utama guru agama itu karena keilmuannya akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Lalu selanjutnya yakni ada man tazawwajaka, yakni orang yang mengawinkanmu atau mertua. Jadi sebenarnya meskipun mertua itu bukan orang tua yang secara tegas melahirkan kita, namun beliau itu kan adalah orang yang melahirkan dan membesarkan pasangan kita. Nah, maka secara agama itu otomatis menjadi orang tua kita. Nah, itu jadi yang pertama adalah man waladaka, orang yang melahirkanmu. Lalu yang kedua man alamaka, orang yang mengajarkanmu. Lalu yang ketiga adalah man tazawwajaka, orang yang menikahkanmu. Namun ada beberapa timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan seseorang itu sudah tidak punya orang tua, anak yatim piatu lah. Nah, ini pembahasan yang menarik juga. Karena begini ya. Tadi kan dibilang ada 3 orang tua, namun sebenarnya dari salah satu kaul menyebutkan orang tua itu ada 4. Nah, jadi begini pembahasannya. Jika anak tersebut sudah tidak punya orang tua sejak dari lahir, tidak punya ayah, tidak punya ibu, misalkan, bisa saja kan, apakah itu anak terbuang atau karena memang orang tuanya, ayah ibunya sudah wafat, misalkan sedari pas dia masih bayi gitu, bisa saja. Nah, maka kepada siapa orang tersebut harus berbakti kepada orang tua. Sedangkan misalkan kita ambil yang paling buruknya, sudah orang tua yang melahirkan sudah wafat, misalkan tidak ada, lalu tidak punya orang tua dari mertua karena misalkan orang tersebut tidak menikah. Nah, maka jika orang tua tegas tidak ada, orang tua pasangan tidak ada, kepada siapa dia harus menyantuni, berbakti kepada orang tua? Maka kita ambil yang ketiga, man alama, ke orang yang mengajarkanmu. Tapi misalkan bagian dari terburuknya itu ternyata anak tersebut misalkan sudah tidak punya orang tua tegas, tidak punya mertua, tidak punya guru, misalkan karena dia orang yang hidup di hutan misalkan seperti Tarzan. Nah, maka bagaimana cara beliau berbakti kepada orang tua? Nah, sebenarnya mudah saja. Jangan lupakan untuk tetap terus memberikan doa dan Fatihah kepada orang tua yang telah wafat, karena itu dijamin sampai ya. Karena Rasul pun pernah mendoakan orang-orang yang telah wafat, bahkan membacakannya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu berarti bacaan ayat Quran kita ataupun doa-doa kita terhadap orang yang telah wafat itu akan sampai ke orang yang wafat tersebut. Lalu ya caranya yang keempat, sebenarnya ada orang tua yang keempat, yaitu disebutnya hibroh atau pengalaman. Nah, ini jadi pengalaman itu adalah orang tua kita, karena ada peribahasa yang menyatakan pengalaman adalah guru terbaik kita. Nah, sedangkan guru kan orang tua kita, man alamaka termasuknya yang tadi. Nah, maka caranya berbakti kepada pengalaman yaitu jangan sampai kita harus bermuhasabah, introspeksi diri, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama, ke kegagalan yang sama. Itu adalah cara kita berbakti kepada orang tua, namun dalam filosofis, yakni pengalaman. Ya, itu. Lalu pembahasan kita yakni di sini terdapat banyak kisah nyata tentang kesuksesan orang lantaran perilaku hormat dan taat kepada. Maaf sedikit terganggu ya. Kita teruskan. Di sini tadi dibahas terdapat banyak kisah nyata tentang kesuksesan orang lantaran perilaku hormat dan taat kepada orang tua.
Dan sebaliknya tidak sedikit kisah nyata tentang kegagalan dan kesengsaraan orang dikarenakan perilaku durhaka kepada orang tua. Nah, ini sangat nyata ya, bahwa kesuksesan setiap orang itu diantaranya bergantung kepada sikap mereka kepada orang tua. Dalam ilmu kepesantrenan itu disebutnya kehidupan yang berkah. Jadi kita itu harus berbakti kepada orang tua agar kita hidup diberkahi oleh Allah melalui sebab kita berbakti kepada orang tua. Karena begini, seorang tukang cilok atau seorang tukang seblak, maaf jika sedikit menyinggung, ini bukan mau menghinakan, cuman memberi salah satu contoh saja ya, bahwa karena Bapak yakin kalian sudah bisa memahami tentang kasta dalam perdagangan atau dalam perniagaan gitu. Maksudnya dalam profesi itu mana yang lebih bergengsi lah kalau secara nafsu ya, dibandingkan dengan pebisnis yang sukses, pengusaha toko gitu. Sedangkan di bawahnya adalah tukang seblak, tukang cilor, nah yang kayak gitu ya, maaf jika menyinggung, tapi ini untuk contoh saja. Apakah mereka mencita-citakan jadi tukang cilok di waktu kecilnya gitu? Jelas pasti tidak ya. Apakah mereka mencita-citakan dirinya ingin menjadi tukang ojek ketika semasa kecilnya? Nah, ini juga jelas tidak. Atau kita ambil yang paling buruk, yang paling jeleknya ya, misalkan apakah seorang pelacur itu mencita-citakan sejak dari kecil ingin menjadi pelacur? Nah, ini juga tidak. Atau apakah seorang pembunuh, apakah beliau mencita-citakan ingin menjadi pembunuh? Jelas juga tidak. Ya, dan semua yang profesinya jelek itu ya tidak dicita-citakan oleh mereka. Justru cita-cita mereka itu para pelacur, para pengedar narkoba, para buronan yang lainnya, para tukang seblak gitu. Justru cita-cita mereka itu bagus, seperti halnya orang-orang biasa gitu. Ada yang ingin menjadi gubernur, ada yang ingin menjadi presiden, ada yang ingin menjadi pengusaha sukses, ingin menjadi polisi, tentara, dokter, perawat, dan lain-lain lah. Namun kenapa mereka malah menjadi seorang penjual cilor misalkan, atau buruk-buruknya mereka malah menjadi seorang pelacur? Nah, ini bisa jadi karena mereka itu tidak hormat atau sangat buruk perilakunya terhadap orang tua dan guru. Maka kehidupannya pun menjadi tidak berkah, dan profesinya, dan itu tergambar dalam profesi yang mereka jalani. Nah, maka dari itu tolonglah berbakti kepada orang tua, itu menjadi salah satu jaminan kesuksesan kita di masa depan. Sukses dalam meraih karir, meraih profesi, maupun meraih kedamaian di dunia maupun dan di akhirat. Nah, ini pesan. Lalu kan di sini sebagai seorang muslim tentu kita tidak menginginkan untuk gagal dan sengsara di dunia. Terlebih lagi di akhirat kita selalu berdoa dan menginginkan untuk dapat berbahagia di dunia dan di akhirat. Kita harus menghormati, menaati, dan berbakti kepada orang tua. Karena orang tua bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi juga orang yang mendidik kita, guru-guru kita, dan mertua kita kelak ketika kita sudah menikah. Nah, ini menjadi satu amanat yang besar untuk kalian, bahwa berbakti kepada orang tua itu sangat penting dan harus dijadikan prioritas. Ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 17. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu ya. Kalau sudah tahu boleh dibarengi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad atayna luqmanal hikmata nishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا والآخرة. Itu mungkin sebagian dari ayatnya. Lalu penjelasan di sini untuk ayat ke-13 yakni menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Jadi mendidik anak itu harus dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Namun secara teoritis seharusnya yang lebih efektif adalah dibagi dua. Jadi ada dua figur dalam mendidik anak itu, ada figur ayah dan figur seorang ibu. Nah, masing-masing figur ini harus mempunyai karakter dari figur tersebut. ada yang penyayang, ada yang lebih tepatnya disebut dengan karakter dari kebalikan dari penyayang gitu. Jadi harus tegas, karena jika anak terlalu disayang jelas itu sangat buruk, ataupun jika anak terlalu diberi tegas jelas itu juga pun sangat buruk. Maka harus ada dua figur yang masing-masing menjalankan karakter tersebut. Biasanya seorang ayah menjalankan karakter seorang yang tegas, yang bijaksana, yang berani memarahi anak karena kesalahan. Nah, sedangkan seorang ibu biasanya berkarakter untuk seorang yang penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta. Nah, perpaduan atau kolaborasi dua karakter ini dari ibu dan ayah, maka insya Allah akan menjadikan si anak menjadi berkarakter baik. Yaitu tadi kata lemah lembut dan kasih sayang itu berasal dari kata yazihu, diambil dari kata waz yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati, dengan penyampaian yang lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan kasih sayang kepada anak. Kata bunaya juga mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dalam mendidik peserta didiknya ya. Selanjutnya dari ayat 14, yakni Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya, itu luar biasa. Dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu sangat berat, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapi dan merawatnya. Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi yang sangat lemah saat mengandung anaknya. Nah, ini sangat perlu dicamkan ya, bahwa ibu itu sangat berjasa dalam hidup kita, dari mulai mengandung lalu melahirkan. Itu bukan suatu hal yang sangat gampang ya, bukan hal yang sepele, karena dibutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa ya. Apalagi ketika melahirkan itu rasa sakitnya katanya gitu sampai ukuran berapa ya, seperti kita dipatahkan tulang-tulang rusuk ya. Nah, itu saking sakitnya, maka taruhan dari melahirkan itu adalah kan nyawa gitu. Karena tidak sedikit juga ada banyak ibu yang setelah melahirkan atau bahkan sedang melahirkan itu wafat karena rasa sakit yang dideritanya itu
amat sangat luar biasa. Maka sayangilah ibu kita. Baik, selanjutnya kita menjelaskan tentang ayat 15 bahwa larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Ayat ini sekaligus juga memberitahu bahwa memperlakukan keduanya dengan baik hanya terkait dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sependapat dalam hal akidah dengan ayahnya. Nah, ini kita harus memperlakukan keduanya baik hanya terkait dalam urusan dunia saja. Jadi dalam urusan agama jangan dijadikan suatu alasan lalu kalian memusuhi orang tua kalian. Ya misalkan orang tua kalian seorang Nasrani sedangkan kalian itu seorang Islam. Nah, meskipun berbeda agama antara kalian dengan orang tua, maka jangan dimusuhi, jangan dianggap rendah ya. Tetap harus berbakti kepada orang tua gitu. Cuman yang dilarang adalah kita malah menjadi ikut ke agama yang dianut oleh orang tua kita jika agamanya itu selain dari Islam. Nah, ini jangan seperti ini dicontohkan kan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap santun kepada ayahnya, padahal ayahnya itu pembuat berhala. Nah, meskipun seperti itu, Nabi Ibrahim tidak membencinya, tidak membentaknya, tidak menghardiknya, tidak tidak mendiktenya, apalagi menghinakannya, tidak. Tetap beliau mencintai dan berbakti kepada ayahnya tersebut. Nah, ini juga ada kasus dari beberapa teman bahwa di Tasik itu ya karena bapaknya seorang Persis lalu anaknya dari golongan NU. Nah, ini pernah menjadi permasalahan ya. Jadi si anak yang merasa paling NU ini mendikte kepada ayahnya. Wah, jadi pertengkaran lah akhirnya. Ya padahal kan Persis dan NU itu sama-sama Islam, hanya berbeda dalam praktek ibadahnya dan ini dimaklumi karena termasuk kepada khilafiyah. Jadi janganlah sampai kita mendikte atau menjatuhkan harga diri orang tua hanya karena tidak sepaham dengan agama kita, dengan akidah kita. Kita harus tetap menyantuninya. Lalu pada ayat ke-16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut atau halus atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengetahui perincian semua kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini juga tegas menggambarkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Karena yang banyak dari diri kita itu adalah dosa dan yang paling sedikit dari diri kita itu adalah amal kebaikan. Maka ya berbuat baiklah, jangan banyak memperhitungkan kebaikan kita karena bisa jadi itu tidak dituliskan oleh malaikat karena bisa termasuk amaliyah yang tidak ikhlas untuk dilakukan oleh orang tersebut gitu. Jadi kunci agar amal ibadah kita diterima adalah lakukan lalu lupakan ya. Karena jika terus kita ingat apalagi diungkit-ungkit apalagi dipamerkan ini bisa membakar terhadap amal ibadah kita yang lainnya gitu. Jadi sudah tidak dapat amal lalu ditambah kita amal ibadah kita malah dihapus oleh malaikat karena ini termasuk kepada sifat riya atau tidak pamer gitu. Lalu ayat selanjutnya ayat 17 ini menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar
yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Kata azm dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Nah, dalam ayat ini dijelaskan tentang adanya perintah untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan karena ini akan diperhitungkan oleh Allah suatu saat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dari amar ma'ruf nahi mungkar ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, lalu pembahasan yang selanjutnya yakni tentang hadis berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap pendidikan anak, berakhlak kepada guru dan orang tua. Salah satunya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kami diceritakan oleh Syaiban bin Faruk dari Abu Awana, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka itu ya Rasul? Jawab Rasul, yakni barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Ini hadis riwayat Muslim. Rasul itu kalau misalkan mengancam biasanya mengulang sesuatu ucapan dengan ulangan 3 kali mengulang. Nah, seperti dalam hadis ini, celakalah, celakalah, celakalah. Berarti ini suatu ancaman yang sangat besar bagi seorang yang tadi dikatakan orang tuanya itu dalam keadaan usia lanjut, namun dia tidak benar-benar berbakti kepada orang tuanya, atau bahkan orang tuanya masih ada, namun dia benar-benar tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka orang yang seperti itu, kata Rasul tadi, amat sangat celaka dan sangat rugi. Nauzubillahi min dzalik ya. Lalu sebagai seorang muslim, tentu kita tidak menginginkan untuk gagal dan sengsara di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita selalu berdoa dan menginginkan untuk dapat berbahagia di dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya, kita harus menghormati, menaati, dan berbakti kepada orang tua. Orang tua bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi juga orang yang mendidik kita, guru-guru kita, dan mertua kita kelak ketika kita sudah menikah. Nah, ini menjadi penjelasan yang sangat rinci ya, bahwa orang tua itu bukan hanya seorang yang melahirkan, tapi mendidik kita dan menyayangi kita. Karena tidak ada yang lebih menyayangi secara tulus kecuali sayangnya atau rasa cintanya orang tua kepada kita. Baik, kesimpulannya adalah seperti yang awal dibahas, berbaktilah kepada orang tua karena itu menjadi salah satu peluang kita untuk bisa mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena jika kita salah dalam berbakti kepada orang tua, jangankan di akhirat, di dunia pun biasanya sudah diberikan balasan dari ketidakberkahan hidupnya. Bisa saja karena hidupnya menjadi sangat sengsara, menjadi jatuh dalam kemiskinan, atau adapun yang memang tidak berbakti kepada orang tua, bahkan misalkan durhaka kepada orang tua, tapi justru hidupnya menjadi senang, harta bergelimang, dan ya kaya raya lah mungkin istilahnya. Tapi bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak mendapatkan ketenangan hati. Dan juga bisa dipastikan meskipun di dunianya dia itu sangat senang, di akhiratnya itu sudah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu mari kita sama-sama berlomba dalam mencintai orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Maka bermanfaatlah bagi orang tua selagi masih ada. Dan untuk yang sudah tidak ada orang tua, maka masih ada orang tua dalam bentuk tadi mertua ataupun dalam bentuk guru. Berbaktilah kepada orang tua
yang tadi telah disebutkan. Dan termasuk jika orang tua telah wafat, maka masih kita bisa untuk berbakti kepada mereka dengan cara mendoakannya, memberikannya ayat-ayat suci Al-Quran agar mendapatkan penerangan di alam kuburnya. Ya, itu saja mungkin dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Untuk sesi tanya jawab nanti kita teruskan di lain waktu. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.